Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung, terutama sekali ini Pak Sabtoni ya. Sebelum jam 2 tadi sudah bergabung dengan Zoom kita ini. Dan insya Allah beliau akan memaparkan hal-hal terkait dengan Muraref ya. Sebagaimana kita tahu Muraref ini secara sederhana kita pahami miliknya Kemenak dan Agama, dan tentu saja kita sebagai insannya Kementerian Agama juga harus memahami apa itu Muraref, apa rancangannya depan, desainnya bagaimana. Nah ini yang pakarnya memang adalah Pak Sabtoni ya, karena memang dari awal dulu beliau inilah yang terlibat langsung dan sudah lama digagas. Nah saya rasa banyak sekali perkembangan terbaru yang kita sama-sama perlu ketahui, termasuk yang sempat disampaikan oleh Pak Kasubdit maupun Pak Mahrus dalam beberapa pertemuan internal bahwa ke depan akan menjadi salah satu tolok ukur kenaikan pangkat untuk dosen-dosen yang di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam ya, negeri maupun swasta. Saya rasa juga hal yang menjadi poin penting agar sama-sama kita pahami. Bapak Ibu sekalian, saya mungkin tidak perlu mendetail saya perkenalkan Pak Sabtoni ini. Sejauh yang mungkin Bapak Ibu sudah ketahui, beliau adalah tim utama yang selama ini memainkan peran sangat penting di Al-Jami'ah. Al-Jami'ah itu yang menggawangi ya, diantaranya adalah Pak Sabtoni ini ya, sama Pak Al-Makin yang sudah menjadi rektor, Pak Arif ya, dan teman-teman yang lain. Dan saya mengenal beliau ini juga karena keterlibatan di dunia perjurnalan ya. Jadi kalau udah ada jurnal pasti ini ada Pak Sabtoni, udah Kementerian Agama pasti beliau ada. Jadi lama sekali saya sudah kenal, dan ternyata setelah dirunut-runut beliau itu ternyata adalah abang letting saya ya, keangkatan saya di MAPK Jember ya. Jadi sama-sama saya, Pak Al-Makin, Pak Sabtoni, Pak Arif yang tim Jogja itu sama-sama di MAPK Jember tuh. Jadi istilah kerennya santri Kaliwates gitu ya. Nah ini Pak Sabtoni adalah senior saya dan saya sangat menghormati beliau. Tentu saja kita sangat berbahagia beliau bisa bergabung dengan kita. Untuk mempersingkat waktu, karena sudah jam 2:05, saya persilakan kepada Pak Sabtoni untuk memaparkan presentasinya sekitar 1 jam, ada tanya jawab dan seterusnya. Kemudian nanti akan disambung oleh Pak Mahrus yang tadi menginfokan bahwa beliau sedang rapat dengan direktur. Baik, monggo Mas, saya persilakan Mas Sabtoni. Ya, terima kasih Pak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Teman-teman semua, senang sekali rasanya setiap kali bertemu dengan teman-teman pengelola jurnal yang selalu semangat, selalu semangat ya. Rasa-rasanya kalau beberapa tahun yang lalu saya merasa saya ini sendirian. Jadi ketika kemana-mana orang jurnal itu terasa asing. Jadi hanya 1-2. Ternyata sekarang sudah tumbuh banyak sekali generasi yang peduli dengan jurnal. Maka setiap kali saya bertemu dengan teman-teman kayak gini rasanya alhamdulillah gitu. Senang sekali. Artinya sudah sangat banyak teman-teman yang bisa meneruskan
mengelola jurnal di lingkungan PTKI gitu. Kalau dulu memang sangat sedikit. Di antara yang sedikit itu ya beberapa orang yang sekarang sudah mulai mapan itu. Saya tidak tahu Mas Anton itu mulai bergabung di jurnal tahun berapa. 2005 dulu. Ya. Jadi itu berarti masih termasuk generasi-generasi awal. Kalau sekarang kan sudah sangat banyak sekali. Saya ya 2004. Kemudian mulai berkutat dengan TGS dan bertemu dengan teman-teman jurnal itu tahun 2010-an. 2010-2011 itu sudah mulai. Dan dari situlah saya merasa sedikit sekali ya ternyata generasi-generasi yang peduli dengan jurnal itu. Nah, sekarang sudah sangat banyak sekali ya, termasuk ini tadi Mas Anton menyebut ada beberapa nama yang ternyata itu adalah kakak-kakak kelasnya di Jember. Tadi Pak nggak sebut juga itu Pak Saifuddin Fihri yang sekarang ketua Moraref, direkturnya Moraref itu juga seleting dengan seangkat alumni, alma mater dengan Mas Anton juga ternyata. Jadi senang sekali di mana-mana ternyata dunia itu sempit, ketemunya juga dengan itu saja. Baik teman-teman sekalian, terkait dengan Moraref, saya tidak akan banyak cerita karena insya Allah teman-teman juga sudah banyak update tentang Moraref, tapi justru saya ingin cara yang lain-lain lah nanti, atau saya ingin mendengar sebenarnya dari teman-teman nanti kira-kira apa dan bagaimana seharusnya dan semestinya Moraref itu ke depan. Tapi sebelum itu ya saya ingin memperkenalkan dulu apa yang sudah kita persiapkan. Nanti kan teman-teman bisa memberikan masukan-masukan, bisa bertanya-tanya, sehingga kami bisa, ya kita sama-sama membangun Moraref itu. Karena Moraref sudah bukan lagi milik 1-2 orang, tapi Moraref adalah milik Kemenang. Ini milik kita bersama. Baik teman-teman sekalian, Moraref itu kan diawali tahun 2013 ya. Belum lama, baru 7 tahun. Baru 7 tahun yang lalu. Jadi kalau anak-anak itu masih SD kan. Tapi kalau berurusan dengan jurnal 7 tahun itu sudah sangat lama. Mas Anton itu dari 2005 itu kan sudah sangat lama juga. Nah, ketika kita bicara tentang Moraref ini, dulu kita hanya berpikir bahwasanya kita perlu satu portal yang mewadahi jurnal-jurnal di PTKI sehingga lebih mudah mencari, lebih mudah komunikasi. Bayangkan saja tahun 2013 itu yang jurnal yang ber-OJS itu bisa dihitung dengan jari. Saya tidak membayangkan ternyata sekarang sudah tidak ada lagi jurnal yang tidak ada OJS-nya. Nah, karena itu juga terkait dengan kebijakan ya, kebijakan terutama dari Kementerian Kemendikbud sekarang, Kemendiknas atau Kemendikbud, saya lupa namanya. Di Kementerian Pendidikan ya, itu kan terkait dengan akreditasi itu. Nah, yang mewajibkan jurnal-jurnal harus melalui OJS. Tahun 2013 itu masih belum banyak, apalagi di lingkungan PTKI. Baru bisa dihitung, adanya baru membangun OJS itu tahun 2012. 2012 itu baru kita bangun OJS-nya, dan itu pun masih lunak-lunuk kalau bahasa Jawanya, masih banyak belajar, banyak mencoba, trial and error-nya terus berulang-ulang sampai kemudian ya seperti sekarang. Nah, karena waktu itu belum banyak, ya kita berpikir ya sudah jurnal-jurnal yang belum banyak di lingkungan PTKI ini kita himpun, kita kumpulkan dalam satu portal yang kemudian kita sebut Moraref, Ministry of Religious Affairs Reference. Artinya kita berharap mimpinya waktu itu suatu saat nanti Moraref itu ya menjadi tempat yang bisa diandalkan oleh semua peneliti dari seluruh dunia. Kalau ingin melihat Islam di Indonesia itu seperti apa, ya datang saja ke Moraref. Mimpinya waktu itu begitu, tapi waktu itu ya kita mulai kecil-kecil dulu. Kita kumpulkanlah jurnal-jurnal yang ada di Moraref itu. Yang ada di PTKI. Maka semua jurnal-jurnal yang ada di PTKI satu persatu kita mulai sisir. Ya dari 1-2 jurnal. Awalnya hanya 8 jurnal, beberapa jurnal yang kita kumpulkan dulu database-nya, kita kumpulkan artikelnya.
kita menggunakan open harvesting system OHS yang juga dari PKP. Yang itu ternyata sudah tidak berkembang sekarang. Di OHS-nya PKP itu tidak berkembang ya. Akhirnya kita kembangkan yang lain. Tapi itu teman-teman sekalian. Intinya adalah mimpi kita mengumpulkan Morares itu ingin memudahkan atau sekaligus sebenarnya ingin mempromosikan jurnal-jurnal kita diakses oleh dunia. Jadi seandainya ada orang berkeinginan untuk tahu bagaimana perkembangan studi Islam, bagaimana perkembangan dunia Islam, bagaimana perkembangan penelitian-penelitian Islam di Indonesia, ya datang saja ke Morares. Itu mimpi awalnya. Nah, tapi ya karena support dan lain sebagainya ya, dan hal-hal yang terkait dengan infrastrukturnya itu tidak selancar yang kita bayangkan, ya ada naik turunnya ya biasalah. Maka kemudian ya kita berkembang berimprovisasi dengan secara bebas. Hingga akhirnya banyak jurnal-jurnal dari luar negeri yang kemudian kita masukkan ketika mereka mendaftar, ya kita masukkan, kita terima, meskipun sebagian juga tidak. Kita selalu ragu, kita mau masukkan mereka atau tidak. Kalau kita mau masukkan mereka, nanti mereka akan bersaing dengan jurnal-jurnal kita sudah siap atau belum. Kalau kita tidak masukkan, nanti kita tidak mengetahui dunia luar di sana seperti apa. Ya, ketika ragu-ragu seperti itu ya ketika mood untuk memasukkan muncul ya kita masukkan. Jadi ketika ada jurnal dari luar negeri daftar, kemudian ini sedang berpikirnya kita harus mendunia, maka kita masukkan. Tapi ketika pemikiran itu tiba-tiba berubah, ketika ada yang daftar, ya nanti kalau terlalu banyak jurnal dari luar negeri kita nanti akan kalah, ya sudah jangan dimasukkan dulu. Maka nasibnya juga kita beritahu bahwa kita untuk sementara tidak mau menerima pendaftaran dari luar negeri dan seterusnya seperti itu teman-teman sekalian. Jadi ada banyak perubahan-perubahan kebijakan yang itu ya tidak pasti. Itu perjalanan selama 7 tahun itu. Maka sampai hari ini pun ada beberapa jurnal di Morares yang di luar PPKI juga masuk, yang dari luar negeri juga ada beberapa yang masuk, yang jurnal non-Islamic Studies juga masuk. Jadi ya itu tadi, karena memang kebijakan belum matang, belum mantap mana yang harus kita penuhi, dan itu bisa di satu sisi memang agak merugikan karena kita tidak mempunyai spesifikasi seperti yang dimimpikan di awal bahwa Morares harus menjadi portal akademik untuk melihat dunia Islam Indonesia dari seluruh dunia kan gitu. Tapi ya akhirnya begitu. Nah, tahun 2020 ini sepertinya ada perkembangan yang cukup serius terkait dengan Morares. Ya, di satu sisi mungkin membahagiakan, di sisi lain ya itu menambah beban, tapi juga harapan bagi kami, pengelola Morares dan teman-teman jurnal, bahwa tahun 2020 ini keluar SK yang menetapkan Dewan Editor, Dewan Redaksi Morares. Yang ketuanya adalah Mas Saifuddin Zuhri, yang dari Tulungagung itu. Itu sebenarnya itu tadi, ini kabar gembiranya, karena dengan begitu berarti ada perhatian yang lebih dari Kementerian Agama, bahwa kita perlu lembaga yang mapan, yang resmi. Kalau sebelumnya kan tidak resmi. Morares itu apa? Tidak ada aturannya, tidak ada sandaran hukumnya, tidak ada dasar hukum untuk mengatakan ini Morares milik Kementerian Agama, tidak ada. Dan Morares itu ya lembaga yang kita aku saja sebagai bagian dari Kementerian Agama. Tapi dengan keluarnya Dewan Redaksi Morares yang Islam itu berarti Morares sudah diakui secara resmi bagian dari Kementerian Agama. Maka kemudian tahun 2020 ini kita mulai serius meskipun sudah agak telat. Karena memang ya begitulah, kita tahu 2020 kita menghadapi COVID-19 yang cukup membuat semua hal berubah secara drastis, termasuk planning yang sudah kita tata kan, termasuk teman-teman juga banyak sekali perubahannya di kampusnya. Maka kita juga tidak banyak melakukan pekerjaan yang sudah diselesaikan tahun 2020 ini terkait dengan rencana Morares. Tapi yang jelas di tahun 2020 ini kita mempunyai kesempatan untuk di awal dulu mematangkan bahwa Morares itu identitasnya adalah indexing untuk Islamic Studies, Religious Studies, dan integrasi keilmuan.
jadi sains integratif. Nah, dari 3 hal ini maka mau tidak mau kita harus melepaskan diri dari kungkungan kelembagaan. Kalau awalnya kita bermimpi bahwa kita akan mewadahi jurnal-jurnal di lingkungan PTKI atau di bawah Kementerian Agama, kalau kita bicara Islamic Studies berarti kita harus keluar dari kelembagaan itu. Kalau kita bicara Religious Studies berarti ya semua jurnal yang berfokus dan skopnya adalah Religious Studies berarti juga berhak untuk kita akomodir. Nah ini, tapi ini menjadi tantangan. Tapi itu tidak serta-merta kemudian kita undang semua jurnal-jurnal di Islamic Studies di dunia maupun Religious Studies. Kita tetap bertahap, pelan-pelan kita akan perlebar, mungkin kita akan memperlebar ke Asia, kemudian nanti ke dunia. Itu target-target 3 tahun yang akan datang. Bahwasanya Moraref akan menjadi portal Islamic Studies, Religious Studies, dan Sains Integratif untuk dunia. Yang itu ya menjadi mimpi awal dulu memang. Gitu. Di tahun 2020 ini kalau kita lihat perkembangannya sangat luar biasa ya Moraref itu. Jadi grafiknya seperti ini teman-teman sekalian. Di statistik report dari Moraref itu kita awali tahun 2012 itu masih belum Moraref itu. Berdasarkan artikel baru kita kumpulkan kemudian kita taruh begitu saja di web. Jadi belum ada sistemnya sama sekali. Baru dari 2013 lah kita mulai bisa mengharvest beberapa jurnal itu. Bagi percobaan ada 39 jurnal itu. Dan seterusnya. Kemudian berkembang. Ini seiring dengan perkembangan OJS juga di lingkungan PTKI. Yang tahun 2015 itu masih sedikit sekali. 2016-2020 masih sangat sedikit jurnal-jurnal yang ada di PTKI yang sudah di OJS-kan. Nah, kalau sekarang ini kan hampir semuanya sudah, maka kemudian ya peningkatannya di Moraref menjadi signifikan. Banyak sekali jurnal-jurnal yang kemudian masuk Moraref. Dan sampai beberapa hari yang lalu ini ada 63.300 artikel. Jadi itu jurnal-jurnal, itu saya yakin lebih dari itu. Kenapa saya yakin lebih? Karena sebagian jurnal di Moraref itu tidak bisa mengharvest artikelnya. Berarti itu adalah artikel yang dicatat di Moraref, tetapi kemungkinan besar banyak artikel-artikel dari jurnal-jurnal Bapak itu yang belum terharvest. Berarti ada lebih dari 63.000 artikel yang terkumpul di Moraref. Dari jumlah itu berarti sebenarnya kita sudah mempunyai data yang cukup melimpah. Seandainya kita melakukan riset, kemudian kita melakukan literatur review melalui Moraref itu pun, atau ketika kita misalnya melakukan riset tentang artikel review di Moraref, sepertinya ini sudah cukup memadai, sudah lebih dari cukup untuk memadai untuk memetakan kajian-kajian keislaman di Indonesia. Dan itulah yang sebenarnya yang kita inginkan ke depan. Kita tahu peta kajian Islam di Indonesia, sehingga para peneliti, para ahli yang ingin mengetahui Islam di Indonesia, seperti saya katakan tadi, kalau ingin tahu mereka cukup datang ke Moraref. Tapi itu belum cukup ternyata teman-teman sekalian. Karena banyak hal yang kita belum bisa lakukan sampai hari ini. Nah, kedepannya akan seperti apa? Ini mimpi 3 tahun yang akan datang. Jadi tahun 2020 ya kita mulai sampai 3 tahun yang akan datang, kita akan menyiapkan beberapa sistem seperti ini. Moraref akan menjadi platform digital yang terbuka dan integrasi dengan sistem yang lainnya. Kita ya di dunia sekarang ini kita tidak bisa bicara sendirian, kita tidak bisa hidup sendirian. Jadi kita harus ya sekali lagi kita harus menggandeng, menghormati, mengakui, mengambil dan bersinergi dengan platform-platform yang lain, dengan sistem-sistem yang lain. Di sana ada Simagu, di sana ada Scopus, ada Sinta di Indonesia, ada Google Scholar yang sangat longgar, kemudian ada aplikasi di Detab Dimas. Yang itu juga perlu kita apresiasi, perlu kita rangkul, perlu kita promosikan, maka itu semuanya harus terintegrasi dengan Moraref. Semuanya harus diakui itu. Nah, bagaimana itu terintegrasi? Nah, itu kita
sudah pikirkan, tetapi kita masih perlu kembangkan sistemnya. Bagaimana seandainya nanti Moraref perlu mengambil data dari Simago, perlu mengambil data dari Scopus, perlu mengambil data dari Bikap Dimas, dan lain-lain. Nah, apa yang perlu diambil, nah itu yang mungkin perlu didiskusikan lebih rinci nanti oleh tim editor Moraref, jadi Moraref Bot. Tapi yang jelas itu merupakan sebuah kelanjutan. Itu tidak boleh berhenti di situ karena teknologi terus berkembang, informasi terus berkembang, data-data terus berkembang. Maka kesinambungan dari sebuah sistem ini harus terus dilakukan. Moraref tidak bisa berhenti sampai di sini. Sistem Moraref kalau misalnya berhenti di sini ya mati. Tidak ada lagi dalam sejarahnya di zaman sekarang ini sebuah platform digital berhenti kecuali platform itu mati. Apapun itu. Jadi ketika kita bicara software, ketika kita bicara platform, maka platform itu harus hidup. Hidup itu berarti tidak hanya sekedar menambal bug, menambal kekurangan-kekurangan, tapi juga harus terus berkembang. Dan siapa yang terus berkembang, semakin cepat berkembang, semakin luas perkembangannya, maka itulah yang akan memenangkan pertarungan di era yang serba virtual ini. Kita lihat Amazon misalnya, dia sudah merambah bisnisnya kemana-mana. Dulu ketika kita dengar Amazon, maka yang terbayang adalah, kalau zaman saya dulu ya, terbayang adalah buku-buku. Tapi kalau sekarang kita bicara Amazon sampai dengan penyediaan hosting server pun Amazon bisa terus sampai bahkan macam-macam. Nah, hal-hal yang semacam itulah yang teman-teman sekalian yang kita bicara, yang kita sebut dengan continuity, berkembang terus. Jadi ini adalah sebuah perkembangan dari sebuah sistem yang hidup, living system Moraref, yang ya tidak sekedar bicara database. Hari ini mungkin kita baru bicara database, tahun depan kita akan mulai bicara tentang ranking, kita tidak tahu 3, 4, 5, 6 tahun yang akan datang, mungkin kita akan bicara yang lain-lain, yang itu terkait dengan sistem bagaimana menjamin sebuah sistem digital yang akan menjamin bagaimana keilmuan di Indonesia, khususnya terkait dengan religious studies, Islamic studies, dan integratif akan berkembang. Kalau itu tidak kita pikirkan sejak sekarang, maka ya kita akan selalu ketinggalan. Karena teknologi itu ya perjalanannya atau perkembangannya sudah sangat masif dan sulit untuk diikuti. Kalau kita tidak mengikutinya sejak awal, kita tidak memulai langkah-langkah sejak awal, maka itu akan membuat kita semakin tertinggal. Maka Moraref pun juga harus begitu. Tidak bisa berhenti, tidak bisa hanya berpikir ini hanya dalam tanda kutip mengumpulkan database kemudian membuat ranking. Tidak. Itu hanya satu bagian yang perlu kita pikirkan untuk dikembangkan ke hal-hal yang lain. Saya kira yang namanya database itu suatu saat tetap akan bermanfaat. Jadi angka-angka kuantitatif itu juga semakin suatu hari juga akan bermanfaat. Nantilah untuk tentang angka-angka ini saya akan bicara lain nanti. Teman-teman sekalian, ini tadi yang barusan saya katakan tentang angka-angka kuantitatif. Ini dilema kita. Berat sebenarnya saya mau menyampaikan ini, tapi mau tidak mau saya harus mengingatkan ini. Teman-teman, ini adalah hari terakhir teman-teman mengikuti workshop jurnal yang dikelola oleh Pak Anton dan teman-teman dari Araniri. Saya yakin banyak sekali ilmu yang teman-teman serap selama beberapa hari ini dan juga nanti akan berlanjut terus. Tapi sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa dunia digital saat ini pertarungan antara kuantifikasi dan kuantifikasi itu istilah saya. Tepat atau tidak saya tidak tahu, tetapi begitulah apa yang saya maksud dengan ini adalah bahwa kita selalu dihadapkan kepada pilihan-pilihan dilematis antara kualitas dan kuantitas. Tapi di sisi lain, banyak sekali sistem-sistem, karena memang dunia digital itu hanya mengenal 2 angka. Jadi kalau Bapak Ibu masih ingat dengan pelajaran SMA dulu, mungkin tidak tahu apakah habis perkenalkan atau tidak. Itu angka biner. Digit itu kan sebenarnya angka biner. Kenapa disebut digit itu karena biner 0 dan 1 saja. Ketika kita di dunia digital seperti ini, yang namanya angka itu hanya 0 dan 1.
kosong atau ada. Jadi kalau tidak ada ya kosong, kalau ada ya satu. Hidup atau nyala kalau bicara sinyal dalam prosesor itu. Jadi kalau nyala berarti itu satu. Kalau tidak nyala berarti itu kosong, nol. Nah, dalam konteks ini teman-teman sekalian, komputer, teknologi digital, atau apapun lah yang terkait dengan teknologi digital itu, selalu menghitung angka satu ini dan berapa angka nolnya. Semakin banyak angka satunya berarti itu semakin banyak kuantitasnya. Dan kemudian itu yang dianggap semakin berkualitas. Jadi semakin banyak angka satu, berarti semakin kuantitasnya semakin banyak kuantitasnya berarti semakin berkualitas. Kenapa? Karena komputer tidak bisa mengenali apakah angka satu yang dimunculkan oleh sebuah fenomena, sebuah entitas, itu angka satunya besar atau kecil tidak dibedakan. Apakah angka satunya itu berwarna merah atau hitam itu tidak dibedakan. Apakah angka satunya itu jelas atau tidak, lurus atau bengkok, itu tidak. Tapi yang jelas, kalau sudah angka satu, maka semuanya dihitung satu. Kemudian ketika angka satu itu diakumulasi menjadi data menjadi big data, maka semakin besar data, semakin besar kuantifikasi itu, maka dianggap kualitasnya juga semakin tinggi. Maka di sini kemudian ada interpretasi dari angka menjadi kualitas, kualifikasi, kuantitas. Saya bukan orang teknologi, mungkin saya salah atau penjelasan saya salah. Nanti kalau untuk mendapatkan koreksi seperti itu, tetapi inti yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa di dunia digital ini angka-angka itu penting. Karena kita itu sudah disetir oleh mesin. Maka kemudian otak kita pun dijadi dengan angka-angka tadi. Maka kemudian adalah ketika kita mengelola jurnal pun juga dijadi dengan angka-angka itu. Berapa visitasi, menjauh mahal. Berapa penulis dari luar negeri, berapa penulis dari luar lembaga sampaian, berapa editor yang dilibatkan, berapa publikasi yang dihasilkan oleh editor, dan seterusnya. Yang itu kemudian dijadikan sebagai standar kualifikasi dalam menghitung nilai bagi sebuah jurnal. Nah, maka saya katakan angka itu penting. Tetapi di sisi lain, janganlah kita kemudian terdikte, kemudian terserabut dari pemikiran kualitatif yang kemudian hanya menyandarkan kepada angka-angka tadi. Maka di sini, saya yakin teman-teman saya melihat beberapa komentar di workshop ini, misalnya tentang standar manajemennya. Standar manajemen di kita itu kan kemudian harus diperhatikan. Iya, saya setuju 100% saya setuju. Bahkan mungkin kalau ada 200%, saya 200% setuju. Manajemen pengelolaan jurnal harus diperhatikan. Termasuk juga manajemen pengelolaan Muraref juga harus diperhatikan. Tetapi kita harus tidak melupakan tradisi akademik. Maka ketika kita bicara standar publikasi, ya kita tidak hanya sekadar bicara proses, tapi juga berbicara substansi. Kenapa ini saya perlu tekankan? Nah, saya ingin melompat ke bagian paling bawah itu. Dunia ketiga dan lompatan tradisi akademik terutama. Saya sekedar ingin mengingatkan saja. Ini saya termasuk generasi lama ya, generasi konservatif. Ya, orang konservatif itu biasanya orang lama, orang tua. Nah, saya melihat generasi teman-teman ini kan generasi milenial. Generasi itu lebih mudah untuk melakukan adaptasi dengan dunia digital. Tapi orang tua seperti saya itu selalu risih, selalu khawatir, jangan-jangan anaknya nanti bagaimana. Maka ini termasuk kata-kata orang tua. Jadi mohon maaf seandainya ini kurang cocok. Tapi saya ingin mengingatkan teman-teman sekalian. Dunia ketiga termasuk Indonesia itu sebenarnya kan mengalami lompatan tradisi. Jadi ada satu tradisi yang terlewati dalam dunia akademik. Bahwa dunia itu awalnya
menciptakan sekolah itu kan untuk menciptakan orang-orang yang bisa dikerjakan. Dunia ketiga semuanya begitu. Dunia Eropa juga begitu. Jadi ketika ini kita tidak bicara masa klasik ya, kita bicara masa modern. Ketika revolusi industri dimulai, revolusi mesin, revolusi minyak dimulai dari Prancis dan seterusnya itu, Inggris, sekolah itu diciptakan atau dibangun itu untuk menghasilkan para pekerja-pekerja yang bisa menangani mesin. Itu awalnya. Nah, dari sana kemudian berkembanglah tradisi-tradisi keilmuan yang lebih mapan, kembali ke masa lampau sebenarnya. Jadi ke masa-masa universitas masa lampau bahwa universitas adalah pusat tradisi keilmuan. Maka kemudian sekolah tidak lagi sekadar mencetak tenaga, tapi juga mengembangkan ilmu. Maka berkembanglah tradisi penelitian yang serius, tradisi penulisan ilmiah yang serius. Di samping menciptakan tenaga-tenaga yang juga berbekal ilmu pengetahuan yang serius. Nah, dunia ketiga yang baru mengenal sekolah di awal-awal abad ke-20 ya, di 1900-an ke sini. Itu pun baru dikenalkan 1-2, kemudian berkembang kemana-mana. Maka yang dikenalkan pertama kali ya sesuai dengan kebutuhan pemerintah dan negara di tempat waktu itu, termasuk di Indonesia. Maka muncullah sekolah itu hanya dalam tanda kutip untuk memenuhi kebutuhan tenaga terampil, tenaga terdidik untuk dimasukkan ke dalam pabrik-pabrik, dalam lembaga-lembaga, dalam birokrasi-birokrasi. Jadi hanya sebagai satu skrup di antara satu sistem mesin yang besar. Dan itu terus berlanjut untuk kasus Indonesia ketika Orde Baru memerlukan tenaga-tenaga untuk developmentalismenya. Dan terus berlanjut dengan munculnya SMK dan tradisi-tradisi sekolah vokasi. Maaf, saya tidak menyinggung itu sesuatu yang salah. Tapi di situ ada sesuatu yang dilupakan. Tradisi akademik yang kental dengan keilmuan. Itu terlupakan. Maka kemudian ketika Barat memperkenalkan kuantifikasi kualitas, yaitu berapa riset artikelnya, berapa dikutip orang, itu kemudian dihitung dengan angka-angka yang saya katakan di awal tadi, itu ketika ditransfer ke tradisi di Indonesia, yang kita angkakan itu adalah angka-angka yang tidak berkualitas. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai tradisi riset yang kuat. Maka kami di Muraref berpikir bahwa tradisi riset yang kuat itu harus kita bangun. Di samping kita bangun standar manajemen publikasi yang bagus. Maka substansi, terus terang, mohon sewu dan mohon maaf, kalau kita bicara substansi, banyak sekali artikel-artikel dari, bukan saja Indonesia, negara-negara berkembang. Coba dilihat dari Turki, dari Brazil, dari negara-negara Amerika Latin itu, dari negara-negara Asia Tenggara, Asia Selatan. Banyak sekali artikel-artikel yang meskipun itu sudah masuk dalam tanda kutip Scopus, dalam Web of Science, tetapi ketika kita lihat angka-angka yang disamakan dengan angka-angka yang berasal dari Eropa, dari Amerika, dari Barat, sepertinya kok ada sesuatu yang salah kita. Karena ada lompatan tradisi ini. Maka sekali lagi teman-teman sekalian, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman, jangan sekadar kita bicara manajemen. Tapi juga kita bangun tradisi akademik yang lebih mapan. Cobalah tengok, kita tengok sekilas jurnal-jurnal kita, dan kita bandingkan, kita lihat bahasanya, kita lihat substansinya, sudah jujur saja. Kenapa saya ingatkan seperti itu? Karena ini, ketika kita hanya menekankan pada proses bisnis dari sebuah naskah untuk publikasi, seorang reviewer, yang penting kan di situ ada reviewer, blind review bahkan, kemudian memberikan komentar. Kemudian dari komentarnya itu kemudian disampaikan kepada penulis. Kemudian penulis memperbaiki sesuai dengan komentar reviewer.
Oke, that's good. But that's not enough. Kenapa? Karena komentar reviewer dengan tradisi yang kurang kental akademiknya, maka kita tahu sendiri. Tapi itu bukan berarti itu salah. Dan itu bukan berarti tidak penting, itu tetap penting. Tapi itu perlu latihan yang panjang dan perlu perhatian yang serius. Bahwa dengan melibatkan reviewer belum tentu kita bisa menjamin bahwa artikel kita selamat dan jadi bagus. Maka sebagai editor, yang tugas utamanya adalah menjaga kualitas publikasi yang diamanahkan kepada kita sebagai editor, maka editorlah yang paling paham, editorlah yang paling bertanggung jawab ketika artikel yang dipublikasinya kurang berkualitas. Reviewer hanya membantu. Maka di sini teman-teman sekalian, saya ingin mengingatkan, sebagai editor, jangan pernah berhenti untuk mengembangkan kapasitas akademik. Dari kapasitas akademik, kalau secara kuantitas modern saat ini, secara digital saat ini memang dihitung dari angka-angka berapa publikasi sampean, dari angka-angka berapa sitasi yang sampean dapatkan. Itu adalah kuantifikasi dari sebuah kualitas masa lalu di tradisi yang tidak kita pernah lewati. Itu harus kita sadari. Maka itu pun juga penting. Tapi kita harus sadari bahwa angka-angka itu belum menjamin kualifikasi diri kita. Nah, ketika kita berbicara seperti itu, maka refleksi diri itu menjadi penting sekali. Scopus ID yang kita miliki belum tentu menjamin bahwa kita adalah seorang akademisi berkelas internasional. Bukan saya istilahnya dalam bahasa Jawa menakut-nakuti atau menganggap remeh, itu bukan. Tapi saya ingin mengajak teman-teman untuk mendunia dia, benar-benar mendunia. Tidak sekadar mengumpulkan angka-angka yang sebenarnya itu kalau diterapkan di dunia dengan tradisi akademik yang kental, benar-benar mencerminkan kualitas. Tapi ketika diterapkan di jurnal-jurnal di dunia yang tradisi akademiknya kurang, maka itu hanyalah kumpulan angka-angka yang tidak berarti. Itu teman-teman sekalian. Maka di sini kuantitas dan kualitas itu harus kita jaga bersama-sama. Kualitas tidak sekadar ditentukan oleh sebuah proses review, tapi juga sebuah kesadaran yang harus kita bangun bersama. Karena kita tidak pernah mengalami pergeseran tradisi pendidikan dari pendidikan untuk skrup, untuk mesin, ke tradisi pendidikan tinggi yang berorientasi pada pengembangan keilmuan. Nah, Muraref berkomitmen untuk sana. Maka teman-teman sekalian, ketika kita bicara tentang pengembangan Muraref misalnya tahun 2020 ini teknis, karena ada banyak hal teknis yang bertahun-tahun tidak pernah kita selesaikan karena memang kita tidak punya kesempatan itu, tidak punya dana, tidak punya tim, tidak. Maka itu akan kita selesaikan tahun 2020 ini. Insya Allah ini akan selesai tentang hal-hal yang mungkin teman-teman sering keluhkan. Kenapa artikel saya tidak terindik, kenapa OAI saya tidak terbaca, dan seterusnya itu. Nah, di tahun kedua, mulai tahun depan, kita akan mengembangkan sebuah ID terkait dengan Muraref. Nah, ID nanti ya seluas apa? Itu tergantung database yang kita miliki, tergantung visi yang akan kita kembangkan. Paling tidak kita berpikir tentang ID penulis, ID artikel, ID jurnal, ID universitas, ID negara, yang itu kemudian bisa kita kembangkan kemana-mana. Ketika ID itu menjadi kata kunci, maka yang lain-lain sepertinya akan lebih mudah diidentifikasi. Maka hasil akhirnya adalah M-Rank, Muraref Ranking. Itu tahun ketiga. Nah, ketika sudah Muraref Ranking ini muncul, mudah-mudahan yang benar-benar ideal, mudah-mudahan ini nanti kita juga sudah siap dengan untuk memenuhi kualifikasi yang ditetapkan bagi penerapan PNA terkait dengan kredit dan kepangkatan di Bapak sekalian. Kalau saya tidak selalu tahu itu. Tapi yang jelas yang saya dengar bahwa
pengangkatan itu nanti dikembalikan lagi ke masing-masing kementerian. Kalau kita dari Kementerian Agama berarti nanti pengangkatannya dari Kementerian Agama. Nah, salah satu PMA yang digodok untuk peraturan itu mensyaratkan bahwa penilaian itu bisa berbasis pada Moraret. Jadi angka kritis itu Bapak sekalian akan dilihat dari Moraret ini. Mudah-mudahan kita tidak terjebak kepada apa yang saya sebut di awal tadi, angka-angka kosong. Jadi angka-angka yang memang benar-benar qualified. Ini saya kira tidak perlu saya sampaikan tadi, bahwasanya kita seperti ini. Ada angka, kemudian ada kualitas. Nah ini secara konseptual kita akan menyusun sebuah formula untuk membuat ranking di Moraret itu untuk jurnal ranking. Makasih Pak. Jadi untuk penyusunan instrumen jurnal ranking, ya substansi dan quality. Jadi substansi dan kualitas jurnal yang akan kita tekankan lebih dulu. Baru kemudian nanti kita akan bicara yang lain-lain. Sudah saya sampaikan, ID author, jurnal, publisher, kemudian yang lain-lain yang kita akan mengarah ke sini. Teman-teman sekalian, dari sisi ini kita ada Moraret, code Moraret ya, atau editor Moraret. Nah itu yang sampai saat ini belum jalan. Maka ketika teman-teman bertanya, kenapa jurnal saya belum muncul? Padahal saya sudah cinta 2 misalnya. Itu banyak sekali pertanyaan seperti itu. Sekali lagi itu sistem kita belum siap. Untuk sementara mungkin kita akan adaptasi dari tinta. Jadi kalau tinta 2 nanti akan M2. Tapi sekali lagi itu sementara. Kenapa? Karena kalau kita bicara adaptasi itu sebagai solusi ranking, maka kita akan terjebak lagi kepada angka-angka kuantitatif yang tidak mencerminkan kualitatif tadi. Nah, itu akan sama saja nanti judulnya kode way antara Moraret dengan cinta. Ngapain kita bikin Moraret kalau kemudian hasilnya sama dengan cinta? Maka teman-teman sekalian, ya kita persiapkan itu. Cuman sayangnya memang kita belum bisa bergerak lebih luasa karena sandaran hukum basis dasar hukum Moraret begitu kuat. Tapi insya Allah tahun depan masa-masa berikutnya kita akan terus berkembang, kita akan kembangkan banyak hal terkait dengan Moraret ini. Nah, yang jelas berarti Moraret akan membentuk sebuah bot. Nah, bot itulah yang akan bertanggung jawab terhadap kualitas naskah untuk dinilai dari jurnal-jurnal ibu bapak sekalian. Jadi seandainya jurnal ibu bapak misalnya terindeks cinta 3 misalnya, bukan otomatis kemudian menjadi M3, tapi akan dilihat kalau memang kualitasnya bisa dinaikkan menjadi M2 atau M1 bahkan, ya kita akan naikkan. Tapi sebaliknya, meskipun jurnal jenengan itu sudah cinta 2, tapi kalau menurut assessment dari bot Moraret, itu ternyata tidak memenuhi kualifikasi untuk M1 atau M2, ya kita turunkan menjadi M3. Artinya apa? Kita memang akan melihat tidak sekedar angka, tapi kita melihat substansi dan kualitas jurnal kita masing-masing. Nah, siapa yang akan menjadi atau yang duduk di dalam bot Moraret itu? Bot Moraret itu di-SK-kan oleh Dirjen Kementerian Agama, jadi Dirjen Pendidik Kementerian Agama. Orang-orangnya siapa saja? Pengelola jurnal. Jadi pengelola jurnal yang paling tidak dikenal, yang qualified, dan segala macamnya, itulah yang kemudian akan di-SK-kan oleh Dirjen Pendidik, kemudian mereka akan berkoordinasi dengan tim Moraret, editor Moraret, untuk kemudian melakukan assessment terhadap jurnal-jurnal yang itu Bapak kelola, yang akan diindeks dan diberi nilai oleh Moraret. Jadi nanti di Moraret ke depannya kita akan minta kepada semua jurnal yang sudah ada di Moraret, mungkin nanti setelah tahun ini selesai teknisnya, bahwa semua jurnal yang ada di Moraret harus melakukan update data. Jadi pemutakhiran data harus dilakukan. Setelah pemutakhiran data yang dilakukan, nanti kita akan petakan siapa saja yang akan mengajukan rankingan. Jadi
ranking di Muraref itu tidak wajib. Nah, ketika ranking itu tidak wajib, bagaimana? Ya kalau memang ikhlas hanya dimasuk database Muraref, jadi masuk list jurnal Muraref, ya silahkan. Itu terlisted di Muraref, tetapi tidak mendapatkan ranking. Nah, kalau mau mengajukan ranking, maka kemudian ada mekanisme sendiri untuk mengajukan ranking. Nah, itu masih kita pikirkan. Nah, teman-teman yang mengajukan rankingan itulah yang kemudian nanti akan di-assessment oleh Dewan Bot Muraref yang kemudian diberi nilai. Nah, angka nilai itu kemudian secara kualitas dan secara substansi itu kemudian akan diakumulasi dengan nilai-nilai kuantitatif yang diambil dari berbagai platform yang ada, termasuk kita, termasuk Scopus, termasuk ke Google Scholar. Nah, itu yang kemudian kita ambil secara kuantitatif, angka-angka kuantitatifnya dipadukan dengan hasil penilaian kualitatif dari bot, dan itu akan menghasilkan M-rank dari jurnal database sekalian. Nah, M-rank itu apakah jurnal rankingnya, apakah institusi rankingnya, apakah author rankingnya. Nah, dari situ kita berharap akan lebih mendorong teman-teman pengelola jurnal memperhatikan kualifikasi artikel dari aspek substansi. Mudah-mudahan itu tidak sekadar mimpi di siang bolong, ya. Kenapa saya katakan siang bolong? Karena tradisi saat ini yang berkembang adalah tradisi digital, tradisi angka. Sehingga kita harus menyisipkan di antara tradisi yang berkembang ini adalah tradisi akademik, yang itu sudah dilewati oleh negara-negara barat sebelum masuk ke tradisi digital ini. Tapi itu belum dilewati oleh negara-negara ketiga, negara-negara berkembang seperti kita. Maka kita harus menyadari itu sebagai sebuah ketertinggalan yang tidak bisa dilewatkan begitu saja. Saya kira begitu, teman-teman sekalian, sharing dari saya. Kalau ada sesuatu yang bisa didiskusikan, dengan senang hati saya akan mendengarkan masukan-masukan dari teman-teman semuanya, yang saya yakin mempunyai concern yang sangat-sangat besar terhadap pengembangan publikasi di Indonesia atau di PDKI, atau paling tidak di jurnal Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak sekedar konten kepada pribadi masing-masing atau kepentingan-kepentingan individual masing-masing, tapi secara bersama untuk universitas kita, untuk PTKI, untuk Kementerian Agama, untuk Indonesia, dan untuk Islamic Studies dan Religious Studies dunia. Saya kira begitu dari saya, Pak Anton. Terima kasih. Monggo dilanjutkan. Ini saya kira tidak perlu saya sampaikan. Yes. Monggo. Ya, baik. Terima kasih Pak Sabtoni atas uraiannya terkait dengan Muraref. Saya rasa kita semakin paham bagaimana Muraref saat ini dan sebelumnya di awal-awal dulu, dan gimana rencangannya ke depan. Nah, ini sebenarnya kayak di workshop itu ada keluhan-keluhan tidak tersinkronnya data di jurnal dan seterusnya juga saya rasa masih menjadi salah satu tantangan, dan saat ini saya rasa Pak Sabtoni dan teman-teman juga sudah berupaya untuk mencari solusinya, dan tadi sempat disampaikan bahwa data juga harus diupdate juga. Saya rasa bagian dari hal yang sangat penting. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu saya persilahkan. Mungkin mau nanya juga tentang Al-Jami'ah, mungkin juga saya rasa tidak apa-apa juga seandainya nanti ada kaitannya dengan itu. Bebas saja. Ya? Bebas saja, kita ngobrol. Bebas. Nah, ngobrol. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Pak Sabtoni ini sekali lagi tadi saya sempat kenalkan sedikit di awal bahwa selain di Muraref, beliau juga banyak berkontribusi di pengelolaan Al-Jami'ah. Jadi siapa tahu ada yang dari Bapak Ibu yang juga tertarik menanyakan tentang hal-hal terkait ya Al-Jami'ah, ya Muraref dan seterusnya. Saat ini kita bersama orang yang tepat untuk menanyakan. Ada yang mau bertanya? Kira-kira Bapak Ibu?
Ya Pak, dari Edumatika Pak. Oh ya, silakan, silakan Pak, silakan. Em, Mana ini? Ini jelas. Baik, sebelumnya terima kasih Pak Anton atas kesempatan yang telah diberikan. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Saptoni yang telah memberikan gambaran masa depan Muraref sepertinya ini. Apa yang ke depannya, rencana dan seterusnya. Mudah-mudahan ini bisa dicapai. Amin. Kami di sini sedikit bertanya kepada Pak Saptoni. Kami yakin semua yang di sini sepertinya jurnalnya sudah terindeks di Muraref karena kalau tidak salah syarat pengajuan bantuan kemarin ya harus terindeks Muraref gitu kan. Nah, yang kami lihat di akun Muraref akun jurnal di Muraref gitu, akun kami Edumatika di sana masih grade-nya masih non grade. Itu kenapa ya Pak? Masih non grade. Kami rasa itu Pak tentang grade-nya non itu maksudnya gimana, kemudian kenapa non gitu. Makasih. Terima kasih Pak. Langsung aja direspon Pak Saptoni. Iya, terima kasih Mas Anton dan juga siapa tadi Pak Dari jurnal Edumatika ya, dari Edumatika dari Kerinci ya. Gini, tadi saya sampaikan bahwa ada problem-problem teknis terkait dengan tentang jurnal ya, sehingga tentang harvesting, sehingga nanti kalau teman-teman jurnalnya sudah ada di Muraref tetapi belum artikelnya belum terupdate, kalian saja saya informasikan. Nah, ada problem-problem harvesting di sana karena ternyata ternyata OJS itu berubah drastis sebenarnya dari OJS 2 ke OJS 3. Muraref itu dikembangkan dengan basis OJS 2. Nah, kemudian ketika kebijakan OJS 3 itu menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan lain di Eropa, salah satunya misalnya peniadaan email dan sebagainya itu, maka kemudian ya ada problem atau basis OAI-nya berbeda, maka kemudian menjadi problem itu. Nah, itu saat ini baru kita benahi. Jadi secara teknis kita siapkan untuk itu. Nah, termasuk tentang ranking tadi, grading tadi. Grading. Bukan berarti jurnal jenengan yang sudah Sinta 2, Sinta 3 itu otomatis tergrade ya. Karena sistem grading yang kita kembangkan itu belum disepakati. Untuk sementara, itu pun masih tawaran, kita tawarkan ke teman-teman Board Muraref, untuk sementara gradingnya akan berbasis Sinta. Tapi yang jelas itu tidak bisa seterusnya. Nah, itu sementara begitu, tapi kan itu juga belum disepakati. Maka ketika jurnal jenengan belum tergrade itu, berarti belum dinilai. Nah, belum dinilai berarti belum ada sinkronisasi dengan data di Sinta. Kalau sudah ada sinkronisasi, maka otomatis nanti akan tergrade. Kalau gitu, dengan catatan teman-teman Board Muraref sepakat bahwa untuk sementara grade Muraref itu disinkronkan dengan grade Sinta. Gitu. Jadi kalau memang belum ada grade-nya, berarti memang belum ada sinkronisasi itu, belum ada kesepakatan. Kapan kesepakatan itu? Kapan? Nah, kita sampai hari ini belum bisa menentukan karena Board Muraref itu kan di bawah SK-nya kan di SK-kan oleh Dirjen. Kalau di SK-kan oleh Dirjen, itu kan berarti koordinasinya kan melewati direktorat. Minimal kan direktorat. Di saya tidak bisa bergerak sendiri. Kalau saya mau melakukan koordinasi, ya saya harus kontak dulu ke Jakarta dan seterusnya. Nah, problem komunikasi inilah yang selama ini menjadi persoalan. Ketika kita misalnya mau ngundang Board Muraref, yang itu adalah orang-orang besar semua, jadi ada rektor, kan sudah jadi rektor semua itu, Jakarta sudah jadi, bahkan Jakarta Pak Umar sudah jadi dirjen
ya. Pak Profesor Oman itu sudah jadi dirjen, kemudian ada Pak yang Surabaya itu sudah jadi rektor, sudah jadi rektor. Nah, itu dalam tanda kutip, kalau kita ngundang itu kan kita tidak punya kekuatan. Nah, koordinasi semacam itu kan menjadi problem. Sementara ketika kita bergantung dalam tanda kutip pada koordinasi yang dilakukan oleh direktorat, itu juga banyak kendala. Karena sebenarnya siapa sih yang bertanggung jawab di direktorat Diktis itu terhadap Moraref? Itu sendiri belum finish, belum final. Sebenarnya ini di bawah siapa? Oke lah, kalau SK-nya Dirjen berarti langsung di bawah Dirjen. Berarti siapa sekretariat Dirjen yang menentukan? Itu belum ada. Oh itu enggak, itu karena ini kewenangannya terkait dengan publikasi, maka ini ada di direktorat Diktis. Tapi direktorat Diktis nanti didistribusikan ke siapa? Apakah kasih penelitian, kasih pengabdian, sampai saat ini juga koordinasinya ya ke direktur. Nah, kalau ke direktur, komunikasinya aja lebih repot lagi kan gitu. Nah, sementara Kasubdit tidak memiliki kewenangan yang terlalu kuat untuk melakukan koordinasi itu. Jadi kalaupun undangan ya kalau dipatuhi, diikuti ya alhamdulillah, kalau enggak ya tidak ada kekuatan untuk memaksa. Nah, problem-problem komunikasi yang bersifat struktural dan birokratis ini belum selesai sampai hari ini. Maka kami tidak bisa, atau belum bisa untuk melakukan penilaian. Jadi seandainya misalnya, oke lah, ini sudah kita identifikasi. Kita identifikasi ada berapa jurnal yang perlu dinilai. Misalnya katakanlah untuk sementara 100 dulu misalnya. Sudah kita sudah petakan itu. Nah, kemudian kita, misalnya, udah kalau gitu kita serahkan saja ke Bot Moraref untuk dinilai. Terus siapa nanti yang bayar mereka? Siapa yang mengurusi administrasi mereka dan seterusnya. Nah itu problem-problem itu belum terselesaikan karena Moraref itu di Kemenak belum ada gitu. Nah tahun 2021 insya Allah kalau tidak berubah itu sudah mulai dianggarkan. Kalau dianggarkan kan berarti ada dalam tanda kutip spesies baru di Diktis. Spesies baru di Diktis yang bernama Moraref, yang itu berarti kan ada yang akan bertanggung jawab. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu nanti proses-proses bot dalam melakukan persidangan, dalam melakukan penilaian, itu juga akan berjalan. Harapan kami sih berjalan tahun 2021 ini. Sehingga ketika nanti instrumen-instrumen penilaian sudah siap, kemudian bot juga sudah bisa berjalan, maka grading yang akan kita dilakukan oleh Moraref itu akan berjalan. Sehingga nanti jurnal teman-teman juga sudah mulai mendapatkan nilai masuk grade berapa, M1, M2, atau seterusnya. Gitu. Jadi sekali lagi, problemnya tidak sekadar problem teknis, tapi juga problem birokratis. Nah, kalau sudah problem birokrasi, kita kan di daerah ini sama. Posisi saya itu sama dengan teman-teman, sama dengan Pak Anton, sama dengan jurnal-jurnal yang lain, sama. Artinya, saya bukan wakil Kementerian Agama, saya bukan bagian dari Diktis. Tapi saya bisa melakukan beberapa hal administratif terkait dengan Moraref. Tapi ya terbatas berarti. Kalau ada hal-hal apa-apa, ya saya tetap harus lapor, harus minta, harus koordinasi dengan Pak Kasih, Pak Kasubdit, Pak Direktur, dan seterusnya. Dan itu memerlukan waktu. Karena itu tadi, belum ada siapa atau apa yang permanen di direktorat, atau di Direktorat Jenderal, atau di Kasubdit, misalnya di Subdit, yang menangani Moraref. Maka dalam tanda kutip ya masih banyak volunteeran saja. Jadi ketika saya misalnya mengajak teman-teman Moraref untuk berdiskusi tentang kualifikasi, tentang instrumen-instrumen penelitian secara ringan-ringan, ya itu volunteer semua. Ya kita undang, kita ngobrol, tidak resmi gitu. Kalau ketua resmi kan nggak bisa. Tidak bisanya apa? Karena saya tidak
mewakili Dikti, tidak mewakili Direktorat Jenderal TNI. Jadi seperti itu kasusnya sebenarnya. Nah, kasus itu berlarut-larut sampai tahun sekarang ini. Nah, tahun 2020 itu sudah mulai ada pemikiran. Tapi ternyata karena COVID, maka kemudian beberapa hal kan dihilangkan. Termasuk kegiatan-kegiatan. Jadi dimulai tahun 2020 itu sebenarnya sudah dianggarkan untuk kegiatan-kegiatan termasuk kegiatan Muraref untuk penilaian, untuk melakukan grading itu. Tapi kan kemudian ditiadakan. Jadi ya tidak bisa jalan lagi. Nah, tahun 2021 seandainya mudah-mudahan tidak berubah lagi, itu sudah mulai dianggarkan. Sehingga 2021 sudah mulai dianggarkan, mudah-mudahan tahun 2022 grading itu sudah tidak lagi menjadi persoalan. Jadi dimulai 2021, tahun 2022 semuanya sudah selesai. Kita berharap begitu. Nah, mudah-mudahan saja itu tidak terhambat lagi, tidak terkendala lagi. Itu Pak yang bisa saya sampaikan. Baik, ini ada pertanyaan juga Pak Sabtoni di chat ini. Yang pertama dari Bu Yeni dari Jurnal Riau, ya, Universitas Islam Riau. Apa beda sistem kerja Muraref dengan Arjuna? Itu pertanyaan nomor 1. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Ila Rahmatin dari Arani. Kenapa pada platform OJS 3 kita tidak bisa harvest artikel secara otomatis? Ini mungkin tadi sempat disinggung oleh Pak Sabtoni, tapi mungkin bisa ditegaskan. Kemudian ada saran, masih sama sebenarnya sarannya, mohon dibantu agar OJS 3 bisa harvest ke Muraref, misalnya seperti proses aktivasi. Nah, ini mungkin bisa direspon, Pak Sabtoni, saya persilakan. Ya, makasih. Yang pertama jelas beda ya antara Muraref dengan Arjuna. Nah, ini malah ngerasani wong nanti bicara Arjuna. Ini, teman-teman sekalian, Arjuna itu adalah portal untuk akreditasi, yang kemudian hasilnya kan dicinta. Jadi hasil Arjuna ditaruh di Cinta. Arjuna adalah portal untuk melakukan akreditasi. Di mana-mana sebenarnya akreditasi itu terakreditasi atau tidak ya tidak hasilnya sebenarnya. Tapi kalau di Indonesia akreditasi itu ternyata ada grading. Itu aneh kan? Jadi akreditasi itu harusnya kan ini terakreditasi atau tidak itu hasilnya. Akreditasi. Kalau konsep akreditasi itu awalnya begitu, tapi kan di Indonesia kan dikembangkan. Akreditasi menjadi instrumen grading juga. Maka hasilnya adalah Cinta 1, Cinta 2, Cinta 3, dan seterusnya. Saya tidak akan bicara tentang itu. Itu urusan dapur orang. Nah, apakah Muraref juga akan melakukan akreditasi? Jelas tidak. Muraref tidak akan melakukan akreditasi. Muraref akan melakukan grading. Nah, kalau Cinta itu melakukan akreditasi dan grading, penilaian strata, Cinta 1, Cinta 2 aja strata, itu grading, itu bukan akreditasi, itu tidak sekedar akreditasi, tapi akreditasi plus akreditasi prodi itu juga, itu sebenarnya bukan sekedar akreditasi, itu akreditasi plus. Kalau dengan melihat akreditasi model yang lebih luas, AUN-PA misalnya, ASEAN itu ya, atau yang akreditasi yang ISO misalnya, itu kan terakreditasi atau tidak. Tapi kalau di Indonesia akreditasi belum, akreditasi grading. Nah, Muraref hanya mengambil gradingnya saja, karena Muraref tidak berhak untuk melakukan akreditasi. Sekali lagi, Muraref tidak berhak untuk melakukan akreditasi. Akreditasi itu untuk mengakui sebuah lembaga itu memenuhi standar kualifikasi formal atau tidak. Maka kalau prodi jenengan terakreditasi berarti sebenarnya memenuhi standar kualifikasi formal minimal yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, di Indonesia itu untuk jurnal itu ada dilakukan oleh Arjuna. Jadi kalau sudah terakreditasi berarti sudah memenuhi standar kualifikasi formal publikasi ilmiah di Indonesia. Itu terakreditasi. Nah, kemudian diberi nilai. Hasilnya adalah grading-grading itu. Cuman grading di Cinta karena bersifat general, maka gradingnya lebih
digeneralkan, diumumkan. Artinya karena cinta itu meliputi seluruh disiplin ilmu yang berkembang, maka instrumen yang dikembangkan ya yang bisa diterapkan di seluruh bidang ilmu itu. Nah, ketika instrumen yang dikembangkan itu bersifat general, maka hal-hal yang spesifik itu akan kurang tercover. Nah, kasusnya untuk Islamic Studies, Religious Studies, dan Humanities, sains integrasi, itu kan ada banyak poin yang sebenarnya justru lebih utama untuk diperhatikan. Dan itu tidak terperhatikan dalam tanda kutip oleh Cinta. Benar Arjuna. Benar Arjuna juga menilai substansi, tetapi dengan standar yang general. Nah, sementara kita akan mengembangkan grading saja, jadi tidak melakukan akreditasi. Jadi jurnal yang masuk ke Morares itu bukan berarti jurnalnya sudah terakreditasi, tidak. Tapi jurnal yang masuk ke Morares akan dinilai untuk diberi grade M1, M2, M3. Nah, grade-nya bagaimana? Karena sudah ada yang memberikan grade berdasarkan kuantitas, nilai kuantitatif, maka itu tetap kita akomodir. Kita tidak usah melakukan ulang tindakan itu. Kita ambil, kemudian kita kombinasikan dengan penilaian yang sifatnya lebih substantif. Nah, nanti berapa persennya, ya yang kuantitatif itu kita ambil 40%, yang substantif kita beri 60%, kemudian jika kita kombinasikan, itulah yang akan menghasilkan grade M ranking. Dari jurnal, dari author, dari universitas, dan seterusnya. Itu. Sekali lagi, Morares tidak sama dengan Arjuna, karena tidak akan melakukan akreditasi. Itu, okay? Nah, kalau kita lelang UTS 3 tidak bisa harvest, tadi itu karena ada perubahan skema OAI. Di UTS 2 dan UTS 3 itu skema OAI-nya berubah. Jadi ini perubahan teknologi ya, perubahan teknologi. Jadi ada MLM OAI yang itu dianggap lebih efektif untuk transaksi antar platform, maka kemudian UTS pun berubah. Nah, ketika OAI itu berubah, itu berarti kan yang belum merubah OAI platformnya, termasuk Morares, ya tidak bisa berkomunikasi dengan UTS yang sudah berubah platform OAI-nya. Maka kalau UTS 2 kok, nah UTS 2 OAI-nya masih belum berubah, masih sama dengan yang dikembangkan oleh Morares. Jadi Morares ini ketinggalan dalam pengembangannya. Kalau begitu, ya berarti harus dikembangkan lagi, harus ada 2 OAI yang bisa mengakomodir platform OAI untuk UTS 2 dan platform OAI UTS 3. Nah ini kita sedang kembangkan itu. Nah kalau seperti itu, nanti kita akan tergantung terus terhadap perkembangan dan perubahan orang lain, dalam konteks ini adalah UTS. Maka kemudian ya sudahlah, kita akan kembangkan plugin sendiri. Jadi ini teman-teman di tim teknis Morares sedang mengembangkan plugin untuk OJS yang itu bisa nanti diinstal di UTS 3 maupun UTS 2, sehingga nanti diharapkan sinkronisasi artikel metadata dari UTS ke Morares bisa berjalan lebih mudah. Itu masih dikembangkan saat ini. Mudah-mudahan akhir tahun ini bisa terintegrasikan, bisa terselesaikan. Gitu. Nah, bagaimana kalau saat ini untuk sementara itu Bapak kalau memang memerlukan update dari UTS 3-nya, silahkan diikuti model DOAJ. Jadi itu Bapak bisa mengekspor XML UTS 3 itu model DOAJ. Tapi kemudian perlu ditambahkan tag email. Nah, untuk teknisnya tambah cobalah cara membuat XML, cara membenahi XML. Saya dulu juga ya sedikit googling, lama-lama juga paham. Jadi
OJS 3 yang belum terupdate bisa diekspor lewat COAD, tapi kemudian ditambahkan tag email. Karena itu harus ketika sudah ditambah tag email, harus diupload lewat manual sinkronisasi secara manual di Muraref, di login di Muraref, kemudian nanti sinkronisasi manual dengan cara mengupload XML hasil ekspor OJS 3 berbasis COAD yang sudah dimodifikasi. Itu manualnya. Nah, ke depan kita akan siapkan online form, jadi formulir untuk mengupdate itu. Jadi ibu bapak bisa memasukkan secara manual. Ini kalau memang tidak bisa atau terpaksanya tidak bisa mengedit XML COAD, ya berarti bisa dimasukkan secara manual lewat online form hingga diupdate satu persatu. Tapi untuk saat ini belum, karena ini ya itu masih disiapkan bersamaan dengan plugin OJS untuk Muraref. Jadi Muraref plugin nanti akan kita kembangkan. Dan kalau sudah sudah matang, kita akan usulkan untuk include-kan di OJS ke PKP. Sehingga nanti kalau dengan teman-teman menginstal atau mengupgrade OJS-nya, otomatis nanti akan muncul plugin Muraref. Itu banyak begitu. Saya kira begitu. Kalau ada yang lain-lain, monggo. Matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Sartoni. Saya rasa masih banyak hal yang harus sama-sama juga kita maklumi dengan kondisi Muraref kita yang masih menghadapi beberapa kendala baik birokrasi. Tapi di tahun 2020 ini tadi sempat ditegaskan oleh Pak Sartoni bahwa secara tim, kemudian koordinasi dan seterusnya ini sudah mulai dirancang untuk pembenahan. Memang ada kendala karena COVID yang sama-sama juga kita hadapi selama ini ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.